Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebelumnya mungkin terima kasih kepada semuanya dan terima kasih kepada dosen pengampu juga. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hierarki proses atau AHF. Pengertian dari analisis hierarki proses ini atau AHF ini yaitu metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki dengan memberikan nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Dalam AHF ini atau analisis hierarki proses ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, struktur yang berhierarki atau tersusun. Yang kedua, menghitung validitasnya. Yang ketiga yaitu memperhitungkan daya tahan dari nilai tersebut. Setelah menceritakan tentang kelebihan-kelebihan dari analisis hierarki proses ini, ada kekurangan dalam analisis hierarki proses ini atau AHF ini. Yang pertama yaitu metode AHF memiliki ketergantungan pada input utamanya. Yang kedua, metode AHF ini hanya metode matematis. Teori-teori dari gambaran analisis hierarki proses prinsip AHF membuat hierarki jadi sistem yang kompleks dipecah menjadi sederhana. Compatible judgment yaitu penilaian kriteria dan alternatif. Kriteria dan alternatif sering ditunjukkan dengan metrik berpasangan. Menurut Satie 1988 digunakan skala perbandingan sebagai ukuran, seperti pada skala di bawah ini yang menyatakan intensitas kepentingannya. Yang pertama, sama pentingnya atau equal. 3 lebih penting sedikit, slightly. 5 lebih penting secara kuat, strongly. 7 lebih penting secara sangat kuat, very strong. 9 lebih penting secara ekstrim atau extremer. Stances of priority menemukan prioritas dari elemen kriteria ini. Hal ini seringkali dipandang sebagai bobot atau kontribusi terhadap tujuan pengambilan keputusan hierarki proses ini. Dan yang terakhir yaitu logical konsistensi. Ada beberapa langkah dalam analisis hierarki proses ini. Langkah yang pertama yaitu mendefinisikan permasalahan dan penentuan tujuan dari analisis ini. Yang kedua yaitu menyusun masalah ke dalam hierarki. Yang ketiga yaitu menyusun prioritas untuk tiap elemen masalah pada hierarki. Yang keempat yaitu melakukan pengujian konsistensi terhadap analisis hierarki proses tersebut. Mungkin bisa dilihat di sebelah kiri ada contoh gambar dari langkah-langkah AHF tersebut atau analisis hierarki proses tersebut. Bisa dilihat contohnya di sini. Kita mengambil contoh perusahaan membutuhkan supplier. Oke, mungkin di sini ada beberapa pilihan untuk perusahaan itu memiliki supplier. Mungkin perusahaan kita, sebut saja kita. Kita memilih beberapa perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan Karya Citra Abadi, yang kedua perusahaan Kawanan Reka Cipta, yang ketiga CV Diva Multiprima. Di sana kita sebut saja 3 perusahaan itu adalah alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Yang kita butuhkan yaitu subkriterianya atau kriteria dari beberapa perusahaan tersebut. Mulai dari harganya, kita sebut saja suppliernya, kita membutuhkan supplier dari bahan karet untuk membuat sepatu. Supplier karet ini dari 3 perusahaan itu kita harus melihat dari harganya, ketersediaan barang dari perusahaan tersebut, kualitasnya seperti apa, kuantitasnya seperti apa, kuantitasnya seperti apa. Itu harus dilihat dan diperhitungkan juga. Ketika
sudah dilihat atau diperhitungkan di ketiga perusahaan ini mana yang paling prioritasnya lebih tinggi, maka itu yang dipilih. Nah, itulah analisis hierarki proses untuk mengambil keputusan. Itu contohnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan hormat saya kepada rekan-rekan semua, dan terlebih lagi hormat saya kepada dosen pengampu untuk mata kuliah metode pengambilan keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.